Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky, NIM 029 dari Pendidikan Teknik Mesin 2018. Di sini akan menjelaskan laporan praktik motor diesel yang berjudul membongkar dan memeriksa dan memasang kembali baseband inline untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik motor diesel. Langsung saja terkait penjelasan. Yang pertama, tujuannya yaitu mahasiswa dapat melakukan pembongkaran baseband inline. Selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan penyetelan saat penyemprotan baseband inline. Yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui komponen-komponen dan fungsinya baseband inline. Alat-alat yang diperlukan untuk praktek motor diesel ini yaitu obeng plus minus, slotnya kunci kombinasi, toolset, dan bak plastik. Untuk bahannya pastinya kita memerlukan baseband inline itu sendiri dan kain lap, selanjutnya solar. Untuk selanjutnya, tak lupa kita menerapkan K3 atau kesehatan keselamatan kerja. Yang pertama, menggunakan safety shoes atau sepatu, menggunakan sarung tangan, persiapkan tempat praktik yang bersih, persiapkan alat dan bahan, pakailah pakaian kerja atau jas lab, simpan alat-alat di tempat yang terjangkau dan aman, gunakan alat sesuai dengan fungsinya, hubungi instruktur atau dosen apabila ada masalah, hindari kebiasaan bercanda ketika praktek, hati-hati terhadap minyak pelumas, dan yang terakhir, bersihkan kembali ruangan dan tempat kerja setelah praktek selesai. Untuk selanjutnya, kita pastinya perlu mempunyai dasar atau dasar teori yang akan kita praktekkan nantinya. Yang pertama, dasar teori dari pompa injeksi. Secara umum bisa diartikan sebagai alat khusus pada mesin diesel yang digunakan untuk menciptakan tekanan tinggi pada solar. Tipe inline bekerja dengan menggunakan plunyer segaris. Untuk komponen-komponennya sendiri ada camshaft, plunyer, input feed, rock adjuster, plunyer barrel, delivery valve holder, dan yang terakhir centrifugal advancer. Cara kerjanya baseband inline ini, yang pertama, langkah awal, solar mengalir dari tangki masuk ke input feed pompa injeksi. Saat memasuki pompa, solar akan diarahkan ke komponen plunyer barrel. Plunyer barrel ini merupakan ruangan tempat solar akan disalurkan ke sistem injeksi. Ketika mesin hidup, kemudian otomatis camshaft pompa berputar sehingga camshaft menekan plunyer ke arah atas. Sementara itu, di bagian atas plunyer terdapat plunyer barrel yang berisi dengan solar, sehingga gerakan plunyer akan menekan solar ke atas. Di bagian atas plunyer terdapat delivery pipe yang bisa terbuka saat ada tekanan dari arah pompa, namun akan tetap tertutup saat pada tekanan pada selang injektor, sehingga solar bertekanan masuk ke saluran selang injektor dengan tekanan tinggi. Hal ini akan mendorong solar yang sebelumnya sudah
memenuhi saluran selang injektor, akibatnya pada ujung nozzle akan terbuka. Hal itu menyebabkan solar keluar dengan metode mengkabut. Ketika kabel gas ditarik, maka reg adjuster akan memperbesar volume blunyer barel, sehingga suplai solar ketika blunyer menekan akan lebih banyak. Akhirnya RPM mesin bisa meningkat. Sementara komponen centrifugal advancer digunakan untuk mengatur timing penginjeksian dengan mengatur sudut camshaft pompa. Untuk prosedurnya, praktikum bus pump inline ini, yang pertama kita mempersiapkan alat dan bahan. Lepaskan baut dan pada rumah penutup governor dengan menggunakan kunci ring ukuran 10. Setelah baut pengunci telah dilepas, kemudian lepaskan tutup governor. Melepas tuas penyetel, lepaskan pengunci pada tuas penyetel yang ada di dalam governor. Kemudian lepaskan bekas star. Selanjutnya lakukan pelepasan pada tuas antar setelah melepas bekas star. Lepaskan bantalan antar setelah melepas tuas antar. Kemudian lepaskan bobot sentrifugal. Melakukan pengamatan mengenai cara kerja setiap komponen. Untuk yang terakhir, rakit kembali seluruh komponen berurutan sesuai dengan keadaan semula. Untuk pembahasan praktikum ini sendiri, yaitu pada pelaksanaan praktikum injektor pompa tipe inline ini, kami hanya sekedar membongkar cover samping pada injektor pump atau bus pump dan menganalisa bagaimana cara kerja dari injektor tipe inline ini. Pompa injektor tipe inline yang kami bongkar sudah dalam keadaan terlepas dari mesinnya. Setelah diamati, dapat dilihat bahwa kondisi fisik komponen di dalam injektor inline tersebut masih baik dan layak untuk digunakan karena tidak ada komponen yang berkarat dan aus. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kondisi fisik setiap komponen di dalam pompa injektor inline yang kami bongkar masih dalam keadaan baik dan layak digunakan dikarenakan tidak terdapat komponen yang karat atau aus. Untuk saran, pompa injeksi inline tersebut apabila dilihat dari fisik komponennya masih terlihat normal dan baik. Namun apabila ingin digunakan, sebaiknya mencoba kerja exhaust pump tersebut terlebih dahulu. Terima kasih. Presentasi dari saya dengan judul membongkar dan memeriksa dan memasang kembali bus pump inline. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.